Aku pakai rekrutmen oleh. Oke. Oke, thank you. Oke, let's continue. Tadi kita sampai di ini ya, scale-nya lebih besar ya kita yang apa namanya, yang kita kerjain bulan ini. Nah, sekarang kan kita ngerjain 5 dan itu paralel. Uh, Kalau aku sih ngerasanya apa ada agak lebih slow ya sekarang ya karena itu concernku sebenarnya karena kita ngerjain multiple thing kayak satu hari itu bisa ngerjain beberapa hal yang berbeda makanya selesainya juga cuma sedikit-sedikit mungkin juga nanti selesainya bisa barengan langsung selesai semua gitu. Nah gimana biar kita lebih apa namanya delivery trainnya itu lebih lebih cepat gitu ada apa namanya ada project yang benar-benar harus di deliver bulan ini misalnya satu atau dua gitu. Uh, gimana gimana kita bisa kayak gitu? Apakah kita perlu apa pause atau postpone project-project yang beberapa project atau menurut kalian bisa apa namanya bisa bisa di deliver semua dalam mungkin kita sebenarnya bulan ini udah selesai ya mungkin dalam 1 minggu 2 minggu gitu. Gimana ada yang menurut Vidi gimana? Ya, kemarin juga sebenarnya satu-satu yang bikin lambat juga, seingatku itu kita baru mulai masuk development itu mungkin ada prototyping justru tanggal 15-an mungkin ya, udah tanggal pertengahan bulan. Bulan ini itu project-projectnya banyak stuck juga di bagian empathize sama ideation-nya sih Kak. Kalau aku lihat juga sampai sekarang aja finance masih belum terlalu tahu kan mereka mau apa, padahal udah akhir bulan. Padahal itu prioritas 1 kan. Itu juga yang bikin stuck. Jadi Kira-kira kenapa? Menurutmu kenapa? Kenapa kita stuck di situ? Satu mungkin karena juga kita kalau misalnya kita bikin sesuatunya kan kita lebih ke oh ya mantepin di bagian ngerti apa kliennya maunya apa dulu. Tapi kalau misalnya di kegiatan startup biasa kan mereka asal keluarin dulu, habis itu partner kliennya mau apa baru mereka ubah gitu. Tapi biasanya juga pun itu fokusnya ke satu fitur doang gitu, satu squad. Satu tribe atau satu squad tuh fokusnya satu fitur. Sementara kita 5 fitur juga dan mulai developmentnya nggak langsung gitu. Jadi kayak bolak-balik gitulah dari kliennya juga. I see. Waktu itu Nadia pernah ngomong sama aku soal apa namanya sprint ya sebenarnya. Itu Nadia mungkin bisa jelasin ke yang lain. Google Sprint Kak maksudnya. Iya, iya. Yang ya konsepnya kayak gimana? Apakah kita bisa lakukan itu? Pernah dengar udah pada pernah dengar nggak Google Sprint? Iya, 7 hari ya? 5 hari sebenarnya. 5 hari. Tapi itu emang kerjanya emang harus cepet sih. Dan juga timnya itu ya kurang lebih 4-5 orang. Tapi harus setiap hari tuh udah ada updatean. Misalnya hari pertama empathize. Misalnya Senin empathize, 2 IDE, 3 tuh langsung prototyping, 4 testing, 5 selesai. Kalau misalnya gagal ngulang lagi. Gitu sih. Mungkin nggak kira-kira kita apa namanya kayak gitu tapi untuk salah satu project aja gitu terutama mungkin yang paling ini sih paling paling tinggi prioritasnya nggak harus langsung perfect gitu tapi cycle-nya jadi lebih cepat. Aldo kok dia boy gue nungguin dulu. Atau drawback-nya apa kalau sebenarnya kalau ngomongin di Google Sprint itu sebelum kita ubah style style sikap kita kan sebenarnya kita bisa bilang itu Google Sprint juga kan karena kita update tiap hari kan. Jadi itu sebenarnya bisa mewakili juga. Tapi mungkin ya drawback-nya adalah kalau yang seperti itu mungkin update-nya kecil-kecil, maksudnya nggak langsung banyak dan
apalagi kan kita juga maksudnya nggak fokus ke satu fitur, maksudnya nggak fokus ke satu workload doang kan, karena kita juga banyak kerjaan yang lain. Jadi mungkin itu drawback-nya itu sih dari aku. Hmm. Apalagi kan banyak beberapa kita kan ada yang multi chapter juga. Kalau dari Vidi gimana, Vidi? Kalau dari aku sendiri, Google Sprint itu sebenarnya konsepnya biasanya dipakai di hackathon sih. Kayak yang dikasih case study, habis itu 5 hari atau 7 hari kayak langsung selesaiin. Memang bentuknya sebenarnya udah produk, tapi ekspektasi produknya di-set juga, Kak. Jadi ekspektasi produknya ya nggak kayak perfect product gitu. Pasti banyak bug dan kodenya spaghetti code. Itu udah pasti. Dari sisi development-nya 1 hari itu spaghetti code pasti. Iya. Nah, sementara kan kalau kita mikirin best practice-nya gimana gitu-gitu juga. Nah sih mungkin nggak kalau gini, mungkin yang kita lakuin karena sebenarnya ini ya apa namanya bisa aja kita ilangin yang apa namanya stage final produknya gitu di sprint itu. Jadi sprint dari empathize ke ideate ke ini ke apa namanya sampai ke prototype aja. Sampai prototipenya benar-benar jadi dan benar-benar si klien ngerti apa namanya ini value-nya gini gitu dan kita yakin gitu mau di develop gitu. Apa kita sebenarnya yang kita lakukan sesuai sama approach-nya sebenarnya karena bolak-balik gitu kan kita bikin terus balik ke klien kita bikin cuman masalahnya itu terlalu apa namanya jauh jaraknya mungkin 1 minggu itu kayak terlalu jauh gitu. Misal kalau aku bayangin kalau kita meeting sekarang sama klien terus kita ngomongin update yang kemarin terus kita bisa bilang oke, ini tinggal dibenerin dikit aja gitu kan terus besok kita meeting lagi terus besok waktu meeting ada perubahan lagi besoknya ada lagi itu mungkin akan lebih efektif karena kita lebih apa komunikasinya lebih intens gitu. Nah kelemahannya kan karena kita punya 5 project jadi kita nggak bisa 5 project meeting dalam 1 hari gitu kan. Nah mungkin bisa nggak kita mundurin gitu jadi 1 minggu ini kita akan meeting yang tiap hari tapi dengan 1 project 1 klien gitu dengan progres yang kecil gitu. Nah nanti di akhir minggu di hari Jumatnya misalnya itu kita conclude minggu depan side project kita apa gitu dari project yang ini misal minggu ini kita ngerjain yang priority 1 ya priority 1 sampai hari Jumat terus kita udah tahu conclusionnya karena kita udah meeting tiap hari nih. Nah dalam minggu depannya lagi yang project finance kita akan ngerjain itu misalnya codingnya lah atau desainnya yang lebih detail gitu di minggu depannya tapi sebagai side project karena minggu depan kita akan membahas project priority 2 gitu priority 2 yang tiap hari meetingnya gitu. Jadi minggu depannya itu meeting tiap hari untuk priority 2 tapi selain di meeting itu kita ngerjain project yang priority pertama apa namanya sebagai apa namanya tanpa meeting gitu jadi lebih fokus work gitu. Mungkin nggak kalau kita bikin kayak gitu? Nadia gimana? Kalau misalnya, misal ya Kak, misal, if only aja, kalau misalnya nih dilakuin, kira-kira timingnya itu di set berapa jam per hari? Sebenarnya harusnya pendek banget, kayak setengah jam paling gitu. Jadi yang paling penting kan komunikasinya sebenarnya. Sekarang kan bottleneck-nya di komunikasinya. Kita nunggu 1 minggu, cuman buat apa namanya ngedapetin info bahwa oh ini nggak sesuai sama klien yang klien mau gitu kan. Nah daripada kayak gitu, mending kita tiap hari satu hari juga sebenarnya kelamaan kan. Tapi nggak masalah. 1 hari kita besok ketemu setengah jam kayak gini desainnya. Oke nggak? Oh nggak. Oke kita benerinnya apa besoknya lagi. Oh ini udah bener nggak? Kalau menurutku kayaknya dalam 1 minggu harusnya udah ketemu apa namanya yang lebih jelas bentuknya gitu.
Dari Aldo gimana? Em, dariku agree sih, maksudnya kalau misalnya emang walaupun itu tiap hari, ya kalau misalnya emang cuma singkat ya nggak apa-apa gitu. Hmm. Jadi kita sebenarnya cuman update kayak kita kan sebenarnya punya update tuh update sendiri-sendiri kan ya. Cuman masalahnya kita nggak dapat feedbacknya gitu. Misal aku update ini hari ini ditaruh di Trello gitu. Cuman nggak ada feedbacknya. Eh, apa namanya? Oh ini atau ada pertanyaan gitu, minimal ada pertanyaan tuh nggak ada. Kita harus nunggu ke minggu depannya lagi pertanyaan, terutama yang dari kliennya gitu. Kita harus nunggu meeting sama kliennya dulu. Nah, tapi kalau misalnya aku ada update hari ini, terus besok ketemu sama klien, terus kliennya nggak sesuai, gitu, kita bisa langsung ganti lagi. Dan ganti itu kan sebenarnya dalam budget waktu yang realistis juga, kayak misalnya dalam satu hari kita ngerjainnya cuma 1 jam misalnya. Gitu. 1 jam tapi tiap hari, jadi lebih lebih cepat cycle-nya. Menurut Vidi gimana? Aku lagi mikir sebenarnya. Ya sebenarnya bisa aja sih kayak short scrum gitu kan tiap hari kayak yang dulu pas BV 4 mulai kan. Kayak ini BI. Iya kayak BI campaign gitu kan. Ya, Ya, Nah, kita bisa sebut kayak campaign gitu kan, satu sebenarnya kayak campaign gitu, satu iya. project. Satu proyek itu satu campaign. Jadi kita summarize hari ini progresnya apa gitu kan. Nah dalam konteks ini kliennya harus datang semua nggak? Kalau bisa ya. Jadi Nah, Kita pengen dengar dari klien ya kan sebenarnya. mm, mm, mm. Nah, kalau kalau asumsi kita kan klien kan pengen proyeknya cepat selesai kan. Dan dia harusnya sebenarnya yang ngejar kita sih sebenarnya, kayak tiap hari apa progres kalian gitu kan. Gitu. Nah, kita juga butuh sebenarnya dari dia untuk feedbacknya. Nah, jadi meeting ini bisa bisa kayak semacam apa namanya campaign-nya BI itu yang tiap hari dan cuman 15 menit misalnya. Kita cuman pengen tahu kita on track apa enggak ini dalam 1 minggu ini. Gitu. Make sense sih sebenarnya bisa juga sebenarnya Kak. Misalnya Itu cara brute force sih gitu ya mungkin ya, cara brute force. ya mungkin gini apa namanya kita lihat project mana sih yang paling lambat progresnya. Dari ini kan 1, 2, 3, 4 satu lagi itu apa sih? Lupa aku. satu lagi. Finance. Oh, enggak. Satu lagi BI. Oh, udah di sini ya. Ya, udah. Ya. Oke, misal tinggal oh ya ini juga masih ada perlu follow up nih. Apa yang kita benar-benar belum ada bayangan sama sekali hasil produknya kayak gimana? Yang project Unyu ini ya belum juga ya, belum kelihatan juga ya. Nggak ada. Terus Kalau project katakan Senja. nggak ada. Iya, tapi Udah. case-nya lebih ke visibility terhadap teknologi yang akan digunakan karena kita belum pernah juga kalau yang Project Unyu sih. Oke. Karena kita belum experience di NLP-nya Google juga kan. I see. Terus kalau Project Senja mungkin paling ini ya, paling progres ya. Kita dari collecting datanya sampai ke prototype-nya kemarin kita udah punya hampir konklusi gitu ya. Finance yang belum sama sekali ya. Finance belum sama sekali dari sistemnya, dari data apa yang mau diproses sama hasil apa yang mau dilihat sama si klien itu kita belum punya juga. ECR lebih jelas lah ya, itu lebih produknya lebih jelas karena itu automation. Oke, misalnya gini, kita lakuin itu cuman buat finance saja. Jadi kita ketemu sama finance setiap hari. Yang lain kayak biasanya, yang lain kayak biasanya aja 1 minggu sekali. Cuman untuk misal minggu depan gitu dari Senin sampai Jumat
Kita ketemu sama finance setiap hari, 1 hari 15 menit gitu. Nah, kita akan bahasnya adalah hal-hal yang dari kemarin itu selalu jawabannya, oh aku nggak yakin, coba nanti aku tanya dulu, coba nanti aku cek dulu. Itu kan yang bikin lama kan itu. Ketika ada di meeting, kita tanya sesuatu, terus nggak ada jawabannya. Karena, oh harus ya nunggu orang inilah, atau harus mengakses ini dulu, ngumpulin data. Itu kan yang bikin lama sebenarnya. Nah, kalau kita kasih waktu 1 hari, itu kan jadi lebih cepat cycle-nya. Jadi, oke, kita nggak punya datanya ini, besok kita bawa ke sini, kita lihat kayak gimana, terus kita bahas gitu. Gimana? Kira-kira bisa nggak kita dengan approach yang kayak gitu, minggu depan ini dalam 1 minggu minimal kita udah punya prototype yang yakin kita mau bikin itu gitu. Dan kliennya setuju buat bikin itu. Terus kira-kira kliennya siapa juga? Ya, karena concernnya juga kalau misalnya kliennya pun sebenarnya nggak, kalau misalnya kita tanya mau Wayan, nanti jawabannya panjang. Kalau misalnya tanya Abrar nggak ngerti. Nah itu sebenarnya salah satu sesuatu yang hilang dari project finance ini, karena kita nggak punya satu klien yang punya ambisi yang besar gitu kan untuk nge-solve problem mereka. Gitu. Kalau gitu siapa orang yang paling sesuai untuk kita approach untuk ini? Gimana kalau misalnya Kak mau Wayan, tapi kita sebenarnya kalau aku ngerasa aku paham mau Wayan maunya apa. Tapi kalau dari Kak sendiri, Kak Bayu atau mungkin Aldo atau Nadia, ngerasanya mereka maunya apa? Karena aku nggak tahu miss-nya di mana. Oke. Kalau misalnya Nadia dari yang sama finance, menurutmu apa yang mereka mau? Kalau sama semuanya itu sebenarnya aku agak bingung juga mereka maunya apa. Cuma kalau misalnya ketemu individual, waktu ngobrol-ngobrol sama Abral itu, dia itu sebenarnya pengen sistem yang belum bolak-balik gitu loh. Namanya kayak udah integrated aja satu, misalnya di Bigger. Jadi dia itu nggak perlu ngecek rel lagi, terus ngecek ke Rida. Jadi satu sistem langsung ngelihat, oh ini misalnya, oh ini udah selesai, ini ada yang pending, ini ada yang masih kurang. Dia tuh sebenarnya pengennya seperti itu. Tapi kalau untuk yang lainnya aku nggak tahu. Dan juga kalau dari sisinya Abrar kan dia juga masih baru. Ya aku juga nggak paham kalau yang sama yang lainnya. Oke, itu bagus sebenarnya insight yang itu. Kamu bisa tulis di Trello sini, Nadia. Itu kan salah satu problemnya Abrar gitu kan. Karena itu penting, karena yang kamu ajak ngomong adalah Abrar gitu kan. Mungkin itu adalah problemnya dia yang sebenarnya gitu kan, bukan masalah yang lain-lain gitu. Nah, itu bisa dijelasin di sini sih di Trello. Kita catat dulu itu. Jadi kita bisa fokus lah, mungkin kita turunin ekspektasi juga proyeknya, ternyata sesimpel itu gitu, ternyata cuma menggabungkan tools yang udah ada ke satu misalnya gitu. Kalau menurut Aldo gimana? Sejujurnya aku finance nggak ada campur tangan langsung ya, karena kan Nadia ya. Tapi kalau dari yang aku sering discuss sama Nadia, ya itu sih, jadi karena Abrarnya sendiri juga masih baru dan pusingnya tuh beda dengan apa yang difokusin sama project ini. Jadi yang didapat Nadia pun juga berbeda gitu loh, karena kan sebenarnya yang dipingin Abrar kayak gini, tapi kan fokusnya di finance ini adalah gimana cari yang anomalinya kan, gimana cari yang
transaction yang nggak balance itu kan, gitu. Nah, kalau menurut Vidi gimana? Menurut Vidi apa yang dipahami sama Vidi apa? Yang dipahami itu lebih kayak betul yang nggak bilang, sebenarnya gabungin dan memperjelas visualisasi yang ada. Jadi sebenarnya kan kalau Kak bilang toolsnya sebenarnya udah ada di Redash gitu, tapi kan mungkin nggak dipersif dengan tool oleh tim finance-nya. Jadi kita memperjelas saja. Habis itu kalau misalnya mengenai yang tadi list hal-hal yang harus dilakukan atau automation-nya itu kan kemarin kita udah bahas, kalau misalnya kita bisa dapat full datanya, kita bisa melengkapi datanya dan kita bisa share. Sebenarnya ini ada satu pertanyaan tentang finance yang paling aku ini. Karena klaim dari Abrar dan Wayan kan harus cek uang masuk satu-satu kan dari bank. Emangnya kita bisa nge-solve itu, Kak? So far sebenarnya hampir 80-90% itu bisa. Kan udah ada tuh sebenarnya di Bigger. Dan Karena itu kenapa? Dari laporan Airbnb tadi kan? Bukan, dari bank yang masuk ke uang yang masuk. Email. Iya, jadi kita integrate pakai email, kita request ke banknya untuk ngirim report tiap kali ada uang masuk. Oke, kalau gitu sebenarnya bisa di-solve kan? Sebenarnya nggak harus dicek satu-satu juga kan? Bisa, sebenarnya iya. Yang harus dicek adalah kalau yang nggak masuk secara otomatis. Yes. Bukan masuk, tapi nggak kedetek secara otomatis. Halo? Breaking nggak? Breaking. Ya. Jadi yang jadi masalah adalah sebenarnya itu masuk di list kita, cuman nggak kedetek secara otomatis. Secara otomatis. Jadi kasusnya dari sistem kita. Jadi kasusnya gini, mungkin aja ada rule kita sih sebenarnya cuma algoritma kita sih sebenarnya. Misalnya ada payout 1 juta gitu, tapi uang yang masuk itu harus mereka cek. Karena biasanya Airbnb kirim 2 transaksi dalam dua booking dalam satu transaksi misalnya gitu. Atau harusnya 1 juta dikirim cuma 500.000 gitu. Karena Airbnb deduct dari ada transaksi yang harusnya dideduct dari itu. Nah, itu aja sebenarnya yang perlu difokusin untuk dicek. Ya iya, aku juga nangkepnya gitu sebenarnya. Tapi kemarin itu bingungnya dari mana ya? Aku sebenarnya nggak paham bingungnya di mana sih. Tentukan apa? Mungkin lebih ke karena aku notice klien dibanding yang bulan lalu. Semuanya kayak nggak terlalu tahu teknologinya kayak gimana. Makanya mereka kayak nggak bisa bayangin mereka maunya apa. Pas kita kasih lihat mereka kayak kemarin Kak Gani, Cynthia, Nadine, Aiso, Abrar, kayak mereka baru kayak aha momen gitu kayak oh iya maunya ikut aja karena mereka juga nggak ada bayangan. I see, oke, mungkin tapi mungkin kita emang udah mulai tahu sekarang karena karena ekspektasi mereka juga nggak terlalu tinggi dan mereka expect untuk dapat tool yang masih harus mereka pakai lagi untuk mendapatkan resultnya gitu. Bukan tools yang menyelesaikan permasalahan mereka langsung gitu kan. Itu ekspektasi mereka. Aku nangkapnya gitu juga. Oke, mungkin kita tahu. Oh, berarti misinya juga educate kan sebenarnya. Kita harus educate klien juga kalau sebenarnya ada yang mungkin effortnya nggak terlalu tinggi tapi solve lebih di atasnya itu lagi gitu, nggak harus mereka ngerjain secara manual lagi gitu. Oke. Jadi secara yang finance yang aku lihat ya, mungkin yang perlu kita lakukan adalah kalau menurutku sih ini lebih ke UX sih sebenarnya. Jadi kita punya datanya, kita punya alatnya semuanya,
Cuman masalahnya dia harus pindah-pindah platform kan, harus habis sini kemana, habis ini kemana gitu. Mungkin yang bisa kita lakuin adalah kita bikin map, Nadia. Jadi si Abrar itu tiap kali ngerjain finance, apa yang dilakuin? Yang pertama dilihat, habis ngelihat itu dia masuk kemana, ngecek apa lagi, terus apa yang dia lakuin lagi, kayak gitu. Kan dia, aku sih bayangin ya, dia pasti ngelihat di Redash gitu kan, ada list dari problemnya. Terus habis itu dia masuk ke uh, Bigger untuk ngelihat transaksinya di situ. Terus dari Bigger, kalau datanya belum ada di situ, dia akan buka di reportnya Airbnb, gitu kan. Terus kalau di Airbnb ternyata udah dikirim gitu, dia akan ngecek ke bank, ke apa namanya, bank account-nya. Terus mungkin di bank account-nya belum masuk tetap, nah terus dia akan mulai ngecek dari apa namanya, oh di Airbnb ternyata ada resolution atau apa gitu, baru nanya ke host gitu kan, itu kan berarti lompat-lompat kemana-mana. Mungkin kita bisa bikin map-nya dulu dia cara kerjanya kayak gimana. Nah kalau kita udah tahu flow-nya, mungkin kita bisa gabungin data-data yang kepisah-pisah itu jadi satu. Bahkan mungkin data yang kita belum punya di database kita sendiri, mungkin kita bisa ambil biar bisa dimunculin di satu dashboard. Bahkan kayak tabnya finance itu kan sekarang menunya cuma ada monthly report, transaction details, sama bank transaction ya. Mungkin kita bisa desain itu sebagai step kerjanya dia. Jadi tab yang pertama, menu yang paling atas adalah list apa namanya, anomalinya. Terus tab kedua adalah list payout yang ada di list anomali itu yang dia bisa action. Terus yang ketiga dia mungkin bisa ngecek bank transaction di situ. Jadi masih dalam satu scope, dia bisa tinggal istilahnya ngikutin funnel aja, problem, terus ngecek sumber problemnya, terus resolutionnya kayak gimana, terus udah dia benerin reportnya di situ. Mungkin ini juga sama kayak yang lain nggak sih, yang kayak Cynthia juga, kayak Gani juga kan. Gani kan sebenarnya juga gitu. Dia ngelakuin analisis listing itu kan manual juga sebenarnya. Dia punya flow-nya. Mungkin kalau kita punya mapnya Gani, dia ngapain dulu. Kemarin kita kan minta ke dia sebenarnya, dia ngapain dulu, apa yang dia lihat, dan nanti akan kita automate untuk apa yang dilakukan gitu. Ya, untuk Kak Gani dan Nadine sebenarnya kan juga kita udah minta itu kan Kak, dan Abrar juga kemarin kita udah mintain. Nah kalau Abrar aku belum dapat reply lagi, yang dari aku suruh taruh di papernya, aku lupa taruh mana. Ya tapi aku minta dia ngelengkapin yang flow-nya itu, cuman dia belum punya. Nah ini kan berarti kita masih nunggu harus 1 minggu lagi kan. Nah 1 minggu lagi belum tentu nanti dia udah ngelengkapin atau belum. Mungkin aja dia lupa gitu, atau mungkin juga salah juga kan. Iya benar. Nah itu kan kelamaan cycle-nya. Kalau misalnya kita bisa approach dia besok gitu langsung kan, kalau dia lupa besok, kita bisa nagih dia besoknya lagi. Minimal kita cuman hilang waktu 2 hari, nggak sampai 1 minggu gitu. Oke, gimana menurut kalian? Bisa nggak? Mungkin kita satu project aja kali ya, kita coba kayak gitu ya. Untuk finance saja misalnya. Boleh sih Kak, kalau mau di trial. Trial seminggu, kalau misalnya all good, berarti bisa di-apply ke project yang lain. Itu sih menurut aku. Oke. Let's try that. See, okay. Try to do paling 15 menit gitu ya. 15 menit ini kontennya apa? Kontennya biasanya apa yang kita butuhin dari klien, sama kita apa namanya? Mostly prototype ya sebenarnya ya. Dia si klien kan nggak perlu ngelihat
teknikalnya kan. Kita apakah ngumpulin data atau functionnya kayak gimana, itu dia kan nggak perlu tahu. Kita istilahnya komunikasinya dua arah itu, ini yang tampilan yang mau kamu dapetin, kamu setuju nggak gitu kan. Terus dia pasti akan bilang, oh enggak gitu, karena kerjaanku kayak gini. Nah itu yang kita dapat balik dari dia, kerjaanku gini gitu. Jadi feedbacknya sebenarnya ada mostly di UX. Nanti untuk technical bisa menyesuaikan dari apa yang dibutuhin sama si kliennya itu. Oke, meetingnya. Ini mau pakai model yang mana Kak? Yang model campaign BI atau model Google Sprint? Bedanya apa? Bedanya kalau misalnya model campaign yang sekarang, itu kan kita cuma reporting, tapi reportingnya itu di segala aspeknya, di bagian semua funnel. Semua funnel itu nanti kita akan reporting progress prototype gimana, progress development gimana, dan lain-lain. Dan juga dari kliennya gimana, itu model BI campaign. Kalau misalnya model Google Sprint kan kita fokus ke satu step doang. Di bagian hari pertama kita empathize, hari kedua kita prototype. Tapi itu kayak yang ya udah begitu udah hari itu fix harus sudah selesai, harus udah nggak ada ganggu gugatnya gitu loh. Dia nggak ada siklusnya kalau di Google Sprint. I see. Mungkin nggak kayak gitu, Nadia? Misal dalam 1 hari atau 2 hari kita ngefixin prototype gitu sama klien, sama consider kliennya juga ya. Mungkin nggak kliennya bisa decide kalau oh ya ini aku maunya kayak gini gitu. Kalau dari aku sih mikirnya kalau setiap hari ketemu mungkin bagus sih Kak dalam hal lebih update user experience-nya kadang-kadang, karena pengalaman yang udah beberapa kali meeting ini last week sama this week itu kadang-kadang mereka maunya tuh berubah gitu. Oke. Jadi mungkin kalau misalnya dalam 1 minggu setiap hari mungkin kan bisa konsisten gitu maunya. Aku sih mikirnya gitu. Dan mungkin juga bisa lebih jelas tahu problemsnya apa karena tiap hari kita harus ketemu. Jadi mereka kayak mikir gini. Mungkin dari kasusnya Abrar sih kalau aku mikirnya. Oke. Menurut Vidi gimana? Mana model yang paling cocok buat tipe klien gini? Buat yang klien seperti ini kayaknya model BI Scrum Kak. Karena misalnya kita pakai campaign Scrum nanti karena kita nggak ada satu kayak bahasa universal yang bisa kayak apa yang kliennya mau udah fix apa yang kita ngerti gitu. Kalau dari penjelasan dia kayak berubah-ubah mulu kan, itu juga betul sih. Itu penting juga. Tapi ya berarti lebih kayak ke semuanya, ke generalnya. Tapi ekspektasinya mungkin dari kita sendiri itu diselesaikan dengan secepat mungkin. Tapi model campaign-nya tetap kita tanyain ke klien lagi gitu-gitu. Berarti semua akan nge-report, semua yang punya semua yang punya task ya. Kalau misalnya ada tasknya hari ini kita prototype, misalnya besok prototype-nya akan nge-report, terus si klien akan respons, terus mungkin dari development akan nge-respons ke situ juga gitu ya? Yap. Oke, let's try that then. Finance ya, kita coba untuk finance saja, implement only to finance project. Projectnya belum ada namanya juga Bang ya. Oke, let's do that. Product owner-nya Vidi ya. Vidi bisa arrange untuk sama kliennya. Kita make sure yang mereka selalu bisa gitu. Tapi ini berarti fix ya kliennya mau bukan Abrar ya?
atau misalnya mau langsung Abrar aja? Menurutku include Abrar juga deh. Include Abrar ya. Oke, Abrar lebih tahu pain point sebenarnya karena dia yang ngelakuin. Coba. Ya, waktunya bisa nggak tahu, aku nggak tahu jadwalnya dua-duanya Abrar sama Wayana, tapi mungkin kayaknya lebih siang ya, karena kalau sore kebanyakan scrum atau nggak sih? Coba nanti deh kamu cari-cari ya. Ya, aku yang arrange nanti meetingnya. Oke. Untuk berarti kita plan untuk 1 minggu dulu, 5 hari dari Senin sampai Jumat mungkin ya. Oke, let's continue to the next one. Ada lagi yang mau di-discuss nggak ini? That's pretty much it from my discussion. Ada lagi nggak dari Aldo, Nadia, Vidi? Ada topik yang mau di-discuss nggak di chapter? All good sih Kak dari aku untuk chapter. Aldo? Sebenarnya ini sedikit pain point sih dari aku dan Nadia ketika prototyping. Apalagi prototyping yang tools-tools seperti ini kan. Karena dari aku dan Nadia kita sering banget discuss dan discussion itu mentok di gimana sih visualisasi yang sekarang tuh gimana, sama gimana sih data yang sebenarnya ada. Itu kita mentok di situ sih, karena ketika kita ngedesain buat tool ini kan kita harus mikirin data yang sebenarnya itu kayak gimana kan. Jadi gimana kita bisa implementasi datanya itu ke dalam visualisasi itu. Begitu sih. Jadi visibility ya masalahnya ya, soal visibility datanya ya? Ya. Pagi kemarin itu kan Nadia sempat ceritakan soal finance, soalnya dia nggak punya akses apa-apa ke Redash, apalagi ke finance. Jadi desainnya itu berdasarkan intuitif antara Nadia aja gitu. Jadi itu gitu. Dan itu pun di project-project tools lainnya gitu juga sih. Oke, I guess kalau masalah akses selalu bisa minta ya, butuhnya apa, pasti selalu bisa minta aja ke siapapun, terutama meminta sama kliennya sebenarnya. Aku lihat dong toolmu yang kamu pakai kayak gimana bentuknya, aksesnya kayak gimana. Jadi apa yang kita lihat sama kayak apa yang klien lihat gitu. Jadi ketika kita bikin prototipe juga bukan sesuatu si kliennya, kayak mereka udah pernah, oh ini yang biasa aku lihat tapi cuman tampilannya diganti gitu misalnya. I think that shouldn't be a problem ya, terutama kayak Redash, Bigger itu kan semua bisa dapat aksesnya sebenarnya gitu. Kalau dari Nadia gimana? Tadi sebenarnya udah dibahas sama lu juga sih, tapi kalau aku pribadi itu pertama tuh datanya nggak ada. Terus yang kedua itu kayak flow datanya gitu loh. Awalnya tuh aku nggak begitu paham. Jadi harus ngarang-ngarang sendiri. Dan khususnya untuk yang finance ini kadang aku tuh buat simulasi gitu loh. Kalau misal case normal itu seperti apa, terus kalau misalnya ada case yang misalnya ada yang overpaid itu seperti apa. Jadi kayak aku harus buat ngarang-ngarang sendiri datanya gitu. Sebenarnya nggak masalah kalau misalnya kamu ngarang-ngarang, terutama kalau misalnya kamu nggak tahu flow-nya, prosesnya, ini sebenarnya kesempatan yang bagus buat sub discussion sama si kliennya gitu. Jadi kamu bisa aja shadowing dia. Kamu mau ngerjain apa hari ini? Aku mau ngelihat prosesmu kayak gimana sih. Gitu. Terus mungkin nanti waktu dia ngelakuin apa, kamu bisa tanya, itu kenapa kamu ngelakuin itu? Gitu. Kenapa nggak gini aja? Atau itu fungsinya untuk apa? Gitu. Jadi itu sebenarnya bisa dilakuin sebenarnya dia. Jadi bisa lebih proaktif. Istilahnya kita kan observe si klien itu sebenarnya karena biasanya itu klien punya pain point yang dia nggak sadar gitu. Dia atau mungkin dia nggak bisa ngomongnya ke kita gitu. Ketika kita nanya kan apa solusi yang kamu butuhkan gitu kan, dia pasti nggak bisa bilangnya karena dia ngalamin kesulitannya itu kan. Nah, mungkin kalau kita ngelihat dari sisi mereka sendiri, kita akan mulai tahu nih
ternyata ada bug atau ada data yang nggak lengkap gitu. Kayak yang kita lakuin tadi di Lockrocket gitu kan. Kalau misalnya ada user bilang, hey ada bug di sini di Goodbye Message gitu kan, kita bisa bilang, oh nggak ada kok gitu, karena aku waktu nyobain nggak ada bug gitu, semuanya lancar gitu kan. Tapi waktu dia ngejalanin ternyata ada bug gitu. Nah bisa aja cuman masalah si usernya itu salah kliknya atau salah ngisinya atau apa gitu kan. Nah kita perlu ngelihat tuh kalau yang dia lakuin itu apa sebenarnya. Gitu. Understanding the user behavior to understand more their problem, actually the pain point. Ini masalah education atau masalah toolnya sebenarnya gitu. Terus ya ada apa lagi dari Aldo sama Nadia soal prototype-nya? Kalau gitu sih sama aku soalnya dan mungkin informasi aja, aku lagi mencoba pindah ke Figma. Oke. Sama aja kayak ini XD. Ya. Ya. Mungkin kalau aku tambahin sebenarnya ini sih waktu yang tepat buat bagusin dokumentasi dari semua proses yang ada di BV. Karena itu akan membantu juga banget buat tim desainnya kan. Kayak finance, awalnya juga pas aku finance, kita mana ada visibility finance prosesnya ngapain gitu-gitu kan. Mungkin kayak satu contoh yang kayak flow itu, yang kayak flow diagramnya Kak Bayu kemarin, dikasih lihat, oh ini masuknya ke sini, situ. Kalau bisa di-compile dan sebagai dokumen seperti yang dipunyakan oleh tim marketing atau mungkin product development, kan kita juga udah punya dokumentasi sendiri yang Aldo buat untuk cara UX itu gimana developmentnya, atau HR juga udah mulai bikin. Nah finance ini yang belum ada kan, jadi mungkin visibility di situ yang nggak ada. Tapi kalau misalnya ya itu mungkin itu bisa membantu sih untuk bikin enforce hal-hal kayak gitu. Yep. Itu bisa request-nya tadi kemana kata Pak Ji itu ke HR buat mengenforce kalau misalnya proses itu harus didokumentasi. Oke. Tadi aku ketemu sama siapa namanya ya, David ada ya. Dia intern untuk finance. Nah mungkin bisa juga tuh diajakin sama Nadia buat observe si Abrar, dan karena dia stage-nya masih di discovery kan, dia mau discover apa sih yang dikerjain sama accounting gitu. Belum finance sih, tapi accounting. Tapi minimal dia bisa observe dan dia bisa mendokumentasi juga proses-proses yang ada gitu. Accounting itu apa yang harus dilakukan, ini term ini artinya apa gitu. Itu kan kita nggak ada tempat buat belajar itu sekarang, harus di train dulu gitu kan. Nah, kita pengennya punya satu dokumentasi yang kita nggak perlu melakukan training gitu. Oke, jadi lebih actionnya mungkin gitu ya, Nadia, shadowing partner, observe ininya, pain points-nya. Sama yang aku usulkan untuk minta mereka dokumentasiin proses mereka. Karena kalau misalnya kita shadowing doang, nanti let's say ada orang baru lagi, intern baru lagi, nanti mereka harus shadowing lagi dong. Nggak bisa langsung kayak lihat dokumen aja. Yap. So jadi kita butuh bikin dokumentasi. Ini sebenarnya penting buat memahami flow-nya si finance itu kan. Nadia kan butuh flow-nya itu. Kalau kerja itu dari mana kemana. Nah itu mungkin dokumentasinya juga bentuknya gitu. Nomor 1 apa, nomor 2 apa gitu. Apa yang harus dikerjain. Gitu. Bentuknya jadi nanti flow. Gitu. Jadi orang yang akan shadowing lagi nantinya nggak perlu shadowing lagi sebenarnya, tinggal baca aja. Oh orang ini sehari-hari kerjanya gini. Terus dia nemuin masalahnya gini. Nanti kan pasti ada cabangnya tuh. Ada yang misalnya 5 step, terus di step ketiga ada anomali gitu. Nanti ada 3A, 3B gitu. Oke, apalagi yang
perlu kita address di prototype deh. Okay, I think that's good. That's good. We have two actions ya. Kita punya daily Scrum, short Scrum untuk sprintnya, sama shadowing partner buat understanding their pain points. Itu. Apa yang bikin kita nggak ngelakuin ini sebelumnya? Drawback-nya apa? Kesulitannya apa? Atau mungkin belum tahu aja ya? Belum tahu kalau ada problem gitu. Ini yang Scrum-nya atau yang lack of visibility ya, Kak? Modelnya gini, approach untuk membuat project ini lebih cepat cycle-nya. Oh. Dulu sebelum Nadia kan kita juga, ya itu yang Aldo di marketing juga, aku di BI juga sih kayaknya sih. Walaupun kita ada alokasi waktu, tapi kalau misalnya operasional kan di telepon Bu Lili itu harus tetap jawab. Ini di record ya? Sorry. Maksudnya di telepon partner tetap harus jawab gitu, walaupun alokasi waktunya buat produk. Di record. Oke. Oke, bandwidth ya berarti ya, budget. Tapi sekarang budgetnya harusnya lebih tertata ya, karena minimal kita udah satu minggu ada meetingnya untuk sama klien sendiri. Terus ada Nadia juga, Nadia bandwidthnya full untuk UI sama UX, jadi lebih banyak waktu untuk follow up sama klien sebenarnya, untuk discuss hal-hal yang sebenarnya simple, cuman mengkonfirmasi sesuatu gitu kan, iya ini benar kayak gini atau enggak gitu kan. Itu kan tadinya tuh kita harus membutuhkan waktu 1 minggu untuk ketemu lagi, karena semua orang sibuk gitu kan. Nah sekarang bisa aja nih tinggal dari Slack gitu, di Slack aja tanya bentar. Itu sih ya kalau menurutku lebih ke cycle-nya sih sebenarnya. Cycle-nya kita terlalu lama di antara dalam satu project itu, karena kita singkapnya 1 minggu kan. Aku sih ngerasanya gitu. Padahal ketika dulu kita ngelakuin itu tiap hari, kita ngerasanya kadang-kadang nggak ada update kan. Aku sebenarnya ngerasa itu lumayan bagus juga sih cycle kayak gitu tiap hari. Ketika kita nggak ada update, jadi ngerasa oh ya kenapa nggak ada update ya, dalam 1 hari ngapain aja gitu, atau isunya apa sebenarnya gitu kan, dari situ kan kelihatan. Oke, kita coba itu ya, finance sama ya finance untuk yang daily-nya itu untuk minggu depan ya. Oke, I guess that's it for today's Scrum. Ada isu yang urgent nggak untuk kita perlu discuss lagi di chapter level? Atau semua tinggal project level aja? Project sih, kalau misalnya chapter kayaknya enggak ya. Oke. Paling ini sih concernnya, ini kan udah akhir bulan, kayak bulan ini SLA-nya banyak yang nggak achieve. Nah iya, nggak ada yang achieve malah, 1 doang. BI doang kan. BI juga masih perlu dievaluate tuh, kayaknya Lilis masih ada yang bingung juga. Kemarin kita belum sempat jelasin Tableau itu, meaning dari masing-masing tab di Tableau itu. Oke, oh iya, ini Vidi nanti tolong dilihat lagi ya dari Lilis feedbacknya gimana ya, masih ada yang... Oh iya, kemarin itu jadi kasih tes nggak Pak, BTW? Jadi kasih evaluation nggak? Belum. Jadi kita tesnya masuk ke evaluation. Nanti aku bikinin evaluation aja ya berarti ya. Ya boleh. Langsung ditaruh di channelnya BI aja paling.
Yep, okay. Understanding structure, how visualization, question ya berarti ya. Creating itu bisa lebih ke praktisnya sih sebenarnya. Okay, that's it everyone for today. Thank you very much for joining.